Pertengahan bulan Februari 2022, Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berinisial AP sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan komputer ujian nasional berbasis komputer. Dugaan korupsi yang menjerat AP terjadi pada tahun 2018 lalu saat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melakukan pengadaan komputer sebanyak 1.800 unit dengan anggaran sebesar 25 miliar. Sementara kerugian negara diperkirakan mencapai 6 miliar rupiah. Tidak hanya dilakukan oleh pihak kejaksaan, pengungkapan kasus korupsi juga dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten yang menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pengadaan lahan stasiun peralihan akhir sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang. 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni SP, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, TM, Kabid Sampah dan Taman DLH Kabupaten Serang, AH, Camat Petir, dan TE yang merupakan Kepala Desa Negara Padang. Para pelaku memalsukan surat keputusan Bupati nomor 539 per tanggal 1 Mei 2020. Untuk pengadaan lahan sampah dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen pengadaan lahan, SK Bupati palsu, bukti pengiriman uang dan uang senilai 300 juta rupiah. Di bulan Juni 2022, giliran Kejaksaan Negeri Kota Cilegon menetapkan seorang pejabat sebagai tersangka korupsi. Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Ujang Iing, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi depo sampah di Kecamatan Purwakarta. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Ujang Iing menjabat sebagai Asda 3 Kota Cilegon. Kronologis perkara ini berawal dari adanya anggaran transfer depo Kecamatan Purwakarta tahun anggaran 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang berasal dari APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2019 dengan nilai pagu paket pekerjaan sebesar Rp939.200.000. Setelah dilakukan proses tender, PT Bangun Alam Cipta Indo ditentukan sebagai pemenang tender. Selanjutnya, tersangka Ujang Iing selaku PPK melakukan penunjukan penyedia dan memerintahkan PT Bangun Alam Cipta Indo untuk memulai pelaksanaan pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp844.056.000. Kemudian tersangka LH selaku Direktur PT Bangun Alam Cipta Indo secara melawan hukum hanya meminjamkan bendera perusahaannya kepada orang lain untuk mengikuti tender dan melaksanakan pekerjaan konstruksinya. Kasus korupsi juga terjadi di dunia pendidikan. Marhendu Santara yang merupakan mantan Kepala SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan dalam kasus korupsi dana program Indonesia Pintar tahun anggaran 2020. Penetapan tersangka ini setelah penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan menemukan adanya bukti dan keterangan puluhan saksi terkait dugaan korupsi dana PIP di SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan sebesar Rp716 juta. Selain dari keterangan puluhan saksi korban, tersangka Marhendu Nusantara juga merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri dengan menarik dana secara kolektif sebanyak 11 kali di Bank BRI Balaraja Tangerang sebesar Rp699 juta. Dana PIP tersebut seharusnya merupakan hak dari 1.077 siswa SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan. Pada bulan Juli, Kejaksaan Negeri Serang menahan mantan Kadisnaker Trans Kabupaten Serang, R. Setiawan, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam program pelatihan jahit untuk penanganan COVID-19 tahun 2020. Saat itu, tersangka bertindak selaku pengguna anggaran karena menjabat sebagai Kepala Disnaker Trans Kabupaten Serang. Selain R. Setiawan, Kejari Serang juga menahan Sutaria yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen dalam program pemulihan ekonomi akibat COVID-19 di Disnaker Trans Kabupaten Serang. Awalnya pagu anggaran yang disediakan yakni sebesar 3 miliar rupiah, tapi pelaksanaan kontraknya hanya sebesar 2,6 miliar rupiah.
Sedangkan di bulan Desember, Endin Toharudin merupakan mantan pejabat di Dinas Sosial Kabupaten Lebak ditangkap anggota dari Satreskrim Polres Lebak. Endin berurusan dengan hukum karena diduga menggelapkan uang bantuan sosial bencana kebakaran pada tahun 2021. Uang bantuan untuk korban dibagikan dalam 2 tahap, namun uangnya ditilep oleh tersangka. Tahap pertama yang terverifikasi sebanyak 52 penerima, tapi hanya 6 saja yang dibagikan. Sementara pada tahap 2 seharusnya ada 75 keluarga yang menerima, namun hanya 8 saja yang disalurkan. Sebelumnya penyidik telah memeriksa sebanyak 150 saksi termasuk Kepala Dinas Sosial. Dengan barang bukti 2 bundel proposal pengajuan permohonan bantuan Bansos, TT dan BTT dari masing-masing desa, 2 bundel nota dinas pengajuan Bansos, TT dan BTT ke Bupati, 1 bundel dokumen pencairan anggaran, 2 lembar surat perintah pencairan dana, dan 14 lembar kwitansi penyaluran. Total uang yang digelapkan oleh tersangka senilai 308 juta rupiah. Endin Toharudin mengaku jika uang yang dikorupsi digunakan untuk membayar hutang hingga foya-foya.